Selamat pagi dan selamat bertemu kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berhari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di syurga, kami datang padamu ya Tuhan, dan kami mau mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kebaikan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Kami datang pada Tuhan dan bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Sekali lagi hamba mau berdoa, urapi dan pakailah bibir lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan message dan kebenaran firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Bukalah hati kami Bapa, selindungi hamba-Mu di belakang salib Tuhan, yang biar nampak kelihatannya suara dan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi menolak segala kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa setan dalam nama Yesus Kristus. Jauh dari rumah kami, ruangan tempat ini, supaya firman-Mu bebas kami dengar dan pelajari bersama. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasihi, untuk tidak membuang masa, mari kita lihat firman Tuhan yang saya ambil dalam Filipi pasal pertama ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-30. Saya baca dan firman Tuhan berkata seperti ini. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka, semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu, tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama, seperti yang kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, pada hari ini saya ingin mengambil satu tema sesuai dengan teks pembacaan kita yang bertemakan hidup berpadanan dengan Injil. Itu dalam ayat yang ke-27 berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, apa maksudnya berpadanan yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, saudara? Kita kadang-kadang mungkin boleh mentafsirkan apa itu berpadanan. Baru-baru ini saudara, saya membaca di dalam saya melihat di dalam sebuah Facebook, ada orang yang main-main di dalam Facebook. Biasalah dalam Facebook ini ada orang yang bergurau. Dia berkata seperti ini. Jika seorang yang playboy berkawin dengan seorang playgirl, anaknya jadi apa? Wah, biasalah netizen punya komen ini macam-macam. Jadi ada yang berkata jadi playground, ada yang berkata jadi PlayStation, dan ada juga yang berkata jadi Playwood. Macam-macam orang punya jawaban. Tapi playgirl dan playboy itu tidak semestinya berpadanan. Apa yang dikatakan berpadanan di sini? Mungkin ada orang berkata berpadanan yang dimaksudkan di sini seperti ini. Ini adalah Injil dan ini adalah kehidupan kita, hidup kita. Dan berpadanan itu adalah seperti ini. Mungkin ada yang mentafsirkan seperti ini. Tapi bagi saya, tafsiran yang tepat, yang baik untuk kita renungkan bersama-sama apa yang dikatakan berpadanan di sini adalah seperti ini. Dengar baik-baik saudara. Bayangkan ini adalah Injil di hadapan. Dan ini adalah hidup kita. Apabila dikatakan berpadanan dengan Injil Kristus, ia adalah seperti ini. Injil itu ada di hadapan kita. Sehingga apabila orang melihat kehidupan kita, orang akan melihat Injil Kristus
kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Dan saudara yang saya kasihi, apabila kehidupan kita berpadanan seperti ini, apa-apa yang datang, apa-apa yang menyerang kita, saudara perlu ingat yang di hadapan itu adalah Injil. Pastinya kita tidak akan pernah rasa sendirian, karena yang di hadapan itu Injil Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang turut merasakan. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan. Perkataan hanya di sini itu bermaksud hanya yang terpenting, satu-satunya yang harus, wajib menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Makanya saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, hidup berpadanan dengan Injil Kristus itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan menjadi bahagian penting di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa apabila hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus, itu akan membawa kesatuan. Bukan saja membawa kesatuan, tetapi itu harus diperjuangkan. Ini yang penting, saudara. Kita harus perjuangkan kehidupan kita supaya sentiasa berpadanan dengan Injil Kristus. Mengapa? Nah, poin yang pertama, ini merupakan tanda keselamatan. Dalam ayat yang ke-28, Alkitab berkata seperti ini, dan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka, semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu, tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Nah, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berkata, bagi mereka. Siapa mereka? Mereka yang dimaksudkan di sini adalah penentang, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang hidupnya menentang kebenaran firman Tuhan, orang yang hidupnya menolak kebenaran firman Tuhan. Bagi mereka, orang yang hidup berpadanan dengan Injil itu adalah tanda kebinasaan. Mengapa, saudara? Saudara, Filipi adalah satu tempat di mana Rasul Paulus pernah dipenjarakan. Dan penganiayaan juga itu sering terjadi di Filipi. Makanya Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi, dibilang, sungguh pun mereka, kata firman Tuhan, kata Paulus, mereka menganggap itu satu kebinasaan. Tetapi kata Tuhan, kata firman Tuhan, bagi saudara dan saya yang hidupnya berpadanan dengan Injil Kristus, itu adalah tanda keselamatan. Orang yang menolak Injil, orang yang tidak percaya kepada Injil, orang yang hidupnya tidak berpadanan dengan Injil, orang yang seperti itu tidak ada keselamatan bagi mereka. Namun bagi saudara dan saya, sekali saya katakan, keselamatan yang kita terima itu adalah keselamatan kekal yang kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang satu hari nanti, saudara, akan kita terima bila kita bersama-sama dengan Dia di surga. Saudara yang saya kasih, ada satu ayat firman Tuhan dalam Roma pasal 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Makanya saya sekali lagi mendorong kepada semua jemaat Tuhan, mari kita usahakan, mari kita perjuangkan kehidupan kita, supaya kita benar-benar hidup kita ini, saudara, berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, mengapa penting untuk kita hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus? Dalam ayat yang ke-29 saya bacakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita
untuk Dia. Nah, saudara, kita tidak ada pilihan, saudara. Saudara dan saya tidak ada pilihan. Bagi kita yang hidup berpadanan dengan Kristus, kita perjuangkan itu bermati-matian. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan menurut firman Tuhan, percaya saja itu tidak mencukupi. Percaya itu adalah satu karunia yang daripada Tuhan, tapi menurut Tuhan bukan itu saja. Bagi saudara dan saya yang hidupnya berpadanan, yang memperjuangkan hidup untuk sentiasa berpadanan dengan Injil Kristus, menurut firman Tuhan kita diberikan karunia untuk menderita. Saudara, sekali lagi saya katakan, ini tidak ada pilihan, saudara. Kita harus memiliki dan kita diberikan karunia untuk menderita. Orang yang hidupnya berpadanan dengan Injil, saudara, akan menerima karunia ini. Karena saya katakan seperti yang saya katakan tadi, Injil ini seringkali membawa permusuhan bagi sesetengah orang. Injil ini sering dianggap sebagai ancaman bagi sesetengah orang. Injil ini bagi sesetengah negara itu dan setengah orang ditolak seperti itu. Dan orang yang berpegang teguh pengharapannya kepada Injil, hidupnya berpadanan dengan Injil Tuhan, saudara, diberikan karunia untuk menderita. Amin, saudara. Amin. Saya diberikan karunia ini, dan saudara juga diberikan karunia untuk menderita. Saudara, ada satu ayat yang terakhir dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 9. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Nah, dengar sini baik-baik. Orang yang hidupnya berpadanan dengan Injil, menurut ayat ini, sering kali dianggap sebagai seorang penjahat. Kalau dianggap sebagai seorang penjahit itu bagus. Tapi saudara, orang yang hidupnya berpadanan dengan Injil, Paulus sendiri dianggap penjahat, dibelenggu, dipenjara seperti penjahat. Dianggap sebagai musuh, dibenci, dan ditolak. Saudara yang saya kasih, makanya mari kita terima karunia ini dengan sukacita. Haleluya. Adalah menjadi satu kebanggaan dalam kehidupan kita kalau kita menderita karena Injil. Tapi adalah menjadi satu kerugian besar dalam kehidupan orang Kristen bila dia menderita karena dosa-dosanya. Tapi jika kita menderita karena Injil, ketahuilah bahwa itu adalah karunia Allah. Saya mendorong semua jemaat Tuhan di tahun 2021 ini, saya membawa semua jemaat Tuhan, mari pertahankan kehidupan kita. Supaya hidup kita itu sentiasa berpadanan. Sekali lagi sebagai contoh, Injil di hadapan, hidup kita seperti ini. Dan apa-apa yang datang dari hadapan saudara, bukan kita saja yang menerimanya, tetapi Yesus juga menerima. Karena Yesus adalah firman yang telah menjelma menjadi manusia. Saya mendorong jemaat Tuhan, mari perjuangkan di tahun baru ini, di tahun 2021 ini, hiduplah berpadanan dengan Injil Tuhan. Di musim PKP ini, saudara, saya tidak dapat melawat semua jemaat Tuhan. Walaupun sebenarnya saya sudah buat perancangan untuk melawat seperti ini. Saya ada perancangan, saudara. Tetapi di musim PKP, apabila PKP diumumkan di Sabah ini, semua perancangan itu saya tunda untuk satu masa dan satu waktu yang sesuai untuk saya dapat melawat semua jemaat Tuhan. Tetapi saya mau mengambil bahagian di dalam firman Tuhan.
Sama seperti yang Paulus harapkan kepada jemaat di Filipi. Kata Paulus seperti ini, dan ini merupakan kata-kata yang lahir dari hati saya seorang hamba Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang bertemu dengan saudara, saya boleh melihat hidup saudara berpadanan dengan Injil. Tetapi apabila aku tidak dapat datang kepada saudara dimanapun saudara berada, sekurang-kurangnya saya boleh mendengar hidup saudara tetap berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara boleh katakan amin ini. Sekali lagi saya mendorong, mari kita perjuangkan hidup kita ini. Sungguh pun kita harus menderita. Tetapi ingatlah, hidup berpadanan dengan Injil merupakan tanda. Sekali lagi saya katakan, tanda keselamatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami pelajari pada hari ini. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menguatkan hati dan iman kami, supaya hidup kami ini semakin hari hidup kami berpadanan dengan Injil Tuhan. Sehingga apabila orang melihat kehidupan kami, orang melihat Yesus Kristus yang ada dalam kami. Meteraikan firman Tuhan dalam hati kami, supaya bukan saja kami mendengar, tapi kami melakukannya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.